mumpung malam ini dikasih resep. Ya, mumpung malam ini dikasih resep, mak lu bakalan ngomong ini, toh besok kalau main jangan jauh-jauh, toh kalau main sepeda jangan kencang-kencang, toh kalau misalkan renang awas jangan nyampe ke tengah, paling gitu. Nih malam ini, toh bagaimana caranya biar dicintai dan dicintai Rasul? Pertama, al-iqtida'u bih, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul pertanyaannya, Pak Lubi, Rasul kan udah gak ada, kan gitu. Katanya suruh ngikutin, bagaimana caranya kalau orangnya gak ada? Rasul pernah berpesan begini, taraktu fikum amroini idza tamassakum bihi ma lam tadillu abadan. Aku tinggalkan kamu sekalian. Udah mending saya ngomong matematika dulu aja. Maaf, saya belakangnya pusing. Jadi hilang terus. Saya mau ngajarin Ustaz Saiful aja. Mending ngajarin Ustaz, soalnya Ustaznya gak berisik, gak main HP, yang main HP rusak. Kelamaan Ustaz itu biar gak ngomong malam-malam. Agar kita bisa mencintai Rasul, satu tandanya, faminhum kok ikut tetap setengah saking alamat. Bagi satu di antara tanda-tanda kita kepada Rasul adalah al-iqtida'u bih, mengikuti. Ini bilang lembar, saya lembar bagus kan bilang al-iqtida'u bih, mengikuti Rasul. Apa yang mengikuti Rasul? Satu, ma'udhifa ila nabi min aqwalin wa amalin wa iqrarin, sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda Rasul, baik itu ucapannya, baik itu perilakunya, baik itu kontenannya Rasul, itu yang kita ikutin, baru namanya iqtidah. Wastimaru sunnati, dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah Rasul? Gak baik. Ini gak perlu dijelasin, namanya Ustaz saya udah hafal. Contoh-contohnya. Wa itba'u aqwalihi, mengikuti apa yang diucapkan Rasul. Wa af'alihi, dan apa yang diperbuat oleh Rasul. Itu iqtidah. Wa misalun amirihi, melaksanakan apa itu perintah Rasul. Wa jitinabun nawahihi, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul karena Allah perintahkan kita. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, apa yang disampaikan oleh Rasul fakhudhuh, ambil laksanakan. Wa ma nahakum anhu, sedangkan apa yang dilarang oleh Rasul pada kamu jauhin. Dilarang oleh bapak boleh, bisa, gak haram. Melarangnya apa? Tahu jangan ambil mangga, ternyata itu mangga diambil. Kalau punya bapak diambil gak? Wa mana anu tahu, tapi kalau Rasul yang melarang kalian, gitu. Kemudian loh pelanggar doa. Paham? Jelas? Bedanya perintah Rasul dengan perintah orang. Bedanya cinta kepada Rasul dengan cinta kepada sesama. Kalau cinta kepada sesama makhluk, setelah cinta dia tinggalkan aku. Kalau cinta kepada sesama makhluk selain Rasul, setelah cinta ditinggal. Tapi cinta kepada Rasul itu maaf. Sama. Al-iqtidah Rasul, tanda-tandanya. Faqul in kuntum wajibina nawahihi wa ta'attubi bi adabihi,
Selain kita iktida apa yang diucapkan Rasul, apa yang dilaksanakan oleh Rasul, kita pun diperintahkan untuk ta'addub. Tahu ta'addub? Tahu toh? Tahu apa itu ta'addub? Kagak ngedengerin gak bakalan ngerti. Wa ta'addub beradab, beretika, berakhlak. Sebagaimana akhlak Rasul, minimal kita menjiplak. Minimal kita ngopi, karena Rasul itu ada uswah, akhlaknya harus kita terima. Sampai-sampai Rasul benar mengklaim bahwasanya nama Rasul utami makarimat akhlak, diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada yang belum bejat, maka dengan diutusnya Rasul bisa memperbaiki akhlak. Maka malam ini dengan hadirnya Rasul di tengah-tengah kita, nah, itu untuk memperbaiki yang tadinya berisik jadi gak berisik. Nah, kalau adik-adik tadi nanya Rasul sudah wafat itu kan 14 abad yang lalu adanya Rasul bagaimana? Nah, ini caranya satu. Caranya satu apa? Ikuti, perhatikan wasiat Rasul. Taraktubikum amrayn, tinggalkan kalian dua hal tidak tamaskan bima abada. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan keder selamanya. Apa itu? Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga ada warisan Rasul yang berpisah dari itu hadis. Apa itu? Al-ulama wa apa itu mashabul ulama itu adalah lentera bumi, lenteranya dunia, ya. Wa khulafaul anbiya, generasinya para nabi. Wa warasati wa warasatul anbiya, ulama adalah warisan para nabi. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengikuti Rasul? Karena Rasul gak ada, maka laksanakan apa yang dikatakan oleh ulama. Siap? Sanggup mendengarkan? Sanggup mendengarkan ulama? Ustadz Sayhu malam ini anggap wakil Rasul, ya. Apa yang diucapkan oleh Ustadz Sayhu nanti kamu nggak dengar, berarti kamu sama dengan tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Rasul. Orang Abu Jahal aja. Ini ceritanya Abu Jahal. Siapa bilang Isra Mi'raj itu bid'ah? Siapa bilang Rasul tidak pernah mengadakan Isra Mi'raj? Bahkan yang pertama kali mengadakan Isra Mi'raj itu peringatan Rasul. Bahkan peringatan itu kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 Rasul mengadakan. Isra Mi'rajnya malam hari. Pagi-pagi Rasul mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Panitianya nggak tanggung-tanggung, bahkan waktu itu nggak perlu nyebar undangan, nggak perlu bikin proposal, bahkan panitianya mengajukan diri. Siapa itu? Abu Jahal, orang kafir mengadakan apa itu? Dari orang kafir malah yang mobilisasi, yang mengumpulkan orang-orang agar mendengarkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'raj. Maka malam ini Anda bukan hidup di zaman jahiliyah lagi, hidup di zaman ilmiah. Yuk kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sayhu. Dosa besar kalau kamu ngobrol pada saat ada Ustadz menyampaikan begitu. Lebih parah daripada orang munafik. Munafik itu apa sih dalam Al-Quran? Ya ja'alun asabi ya ja'alun asabi ahum dari awal-awal surat Al-Baqarah. Orang munafik itu kalau mendengarkan ayat Al-Quran, nih tangannya dimasukkan, tangannya dimasukkan ke dalam kanan, itu disusun. Soalnya apa? Kalau mendengar melepuh, panas. Orang munafik itu mendengarkan mau'izatul hasanah panas. Mau enggak disebut munafik kamu? Enggak.
Soalnya apa? Ngeri banget. Innal munafiqina fi dzarfil asfali minan. Karena munafik itu nanti menjadi keraknya api karena agar kamu tidak disebut munafik, yuk bersama-sama dengan seksama dengan konsentrasi kita dengarkan mau'izah dilaksana yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syaihu. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh,